Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat online, perkenalkan nama saya Nafisa Laksana, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya. Yuk simak video selanjutnya. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, yakni individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, politik, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Setelah menelaah tentang pengertian perdagangan internasional, berikut ini penjelasan mengenai manfaat perdagangan internasional. Kerjasama antar dua belah pihak atau lebih tentunya memberikan manfaat. Salah satunya adalah kerjasama antara dua negara yang tentunya akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, peluang kerja terbuka luas. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yakni dapat membuka peluang kerja menjadi lebih luas. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Perdagangan internasional dapat mengurangi tingkat pengangguran di beberapa negara. Dengan adanya perdagangan internasional, seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya kerjasama antara dua negara. Yang kedua, membuat hubungan baik antar negara. Kerjasama yang terjalin antara dua negara tentunya akan membuat hubungan antara dua negara menjadi lebih baik dan tentunya lebih erat. Hubungan baik yang terjalin antara dua negara tentunya akan dirasakan oleh negara-negara yang juga turut berpartisipasi dalam kerjasama tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Manfaat perdagangan internasional selanjutnya yakni dapat meningkatkan kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional memiliki peranan untuk menaikkan pendapatan dari masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan negara yang kelebihan dan kekurangan akan suatu barang dapat menjual memperoleh barang yang dibutuhkan. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan. Yang keempat, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dapat memperluas pasar, meningkatkan pendapatan merupakan manfaat perdagangan internasional selanjutnya yang bisa dirasakan oleh dua negara yang saling bekerja sama. Hal ini dilakukan dengan memproduksi secara optimal, tanpa takut kelebihan produksi dan harga jual yang turun. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksi secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri. Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, yaitu kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Manfaat perdagangan internasional selanjutnya, yakni semakin dapat memenuhi kebutuhan hidup suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional akan memudahkan setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena di setiap negara pasti memiliki kekayaan sumber dayanya masing-masing. Misalnya saja kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan, iptek, dan lain sebagainya. Apa saja faktor pendorong perdagangan internasional? Berikut terdapat beberapa faktor penyebab perdagangan internasional, yaitu yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adanya letak geografis setiap negara-negara berbeda-beda.
Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara tersebut, maka dibutuhkanlah perdagangan internasional. Contohnya, perdagangan internasional, Indonesia memiliki hasil bumi berlimpah seperti kopi dan hasil bumi lainnya. Sedangkan Australia terkenal dengan penghasilan hewan ternak seperti sapi. Hal tersebut menjadi alasan perdagangan internasional antara Indonesia yang membutuhkan daging dan dari Australia membutuhkan hasil bumi. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh income lebih. Faktor pendorong perdagangan antara negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. Contohnya, setiap transaksi ekspor atau impor, negara juga akan menerima pendapatan lain berupa pajak barang. Selain itu, negara juga bisa melakukan ekspor barang dari perusahaan BUMN. Yang ketiga, ingin memperluas target pasar. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungannya juga besar. Tentu konsep ini berbeda dengan sistem perdagangan nasional, yang mana mereka menjual produk seminim mungkin agar tidak mengalami kerugian yang besar. Yang keempat, adanya perbedaan iklim. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional lainnya adalah adanya perbedaan iklim antar negara. Perbedaan iklim di satu negara menjadi alasan sumber daya alam di suatu negara berbeda dengan negara lain. Karena keberadaan SDA ditentukan oleh suhu, cuaca, dan musim tertentu. Atas dasar itulah tidak semua produk atau jasa bisa diproduksi oleh satu negara. Karena SDA setiap negara terbatas. Hal tersebutlah yang membuat faktor pendorong perdagangan antar negara dilakukan. Dengan adanya penyebab perdagangan internasional tersebut, maka perdagangan lintas negara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produk yang tidak ada di negaranya. Contohnya, perdagangan internasional dengan kondisi iklim adalah Indonesia sebagai produsen tempe terbesar di dunia. Sebab mayoritas masyarakatnya suka mengkonsumsi tempe. Namun, dikarenakan Indonesia mempunyai kualitas kedelai yang kurang baik akibat iklim yang tidak cocok untuk kedelai, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus mengimpor kedelai dari negara dengan kualitas kacang kedelai yang terbaik tentunya. Yang kelima, selera dari masyarakat. Selera dalam masyarakat tentu dapat menjadi sebuah faktor pendorong perdagangan internasional. Adapun contoh perbedaan selera seperti masyarakat di negara A lebih suka mengkonsumsi daging sapi, sementara masyarakat negara B lebih suka buah dan sayuran. Dengan hal tersebut, tentu menjadi sebuah pendorong perdagangan internasional untuk memenuhi selera masyarakatnya. Hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan besar bagi kedua negara, sebab bahan makanan dikonsumsi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang setiap dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara mengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Yang kedua, kualitasnya sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan berisiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan secara langsung, biasanya akan mengalami kesulitan dan berisiko. Itulah mengapa negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai. Akan tetapi, melalui clearing internasional atau telepathic transfer atau menggunakan L atau C.
Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh negara-negara dari negara lain. Hal tersebut yang membuat setiap negara akan menerapkan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Adanya kebijakan seperti ini dapat membuat para pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Walaupun dalam setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi, apabila ada negara di luar anggota, organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. Hal tersebut tentu bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional bagi negara yang tidak bergabung ke dalam organisasi tersebut. Yang keenam, yang terakhir yaitu keamanan suatu negara. Keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi, dan itu tentu akan menjadi penghambat perdagangan internasional terdapat suatu negara. Selanjutnya, apa itu teori perdagangan internasional? Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antara negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Setelah menjelaskan teori perdagangan internasional, selanjutnya kita menjelaskan macam-macam teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional itu dibagi menjadi 4 teori, yaitu teori ekonomi merkantilisme, teori keunggulan mutlak, teori kumpulan komparatif, teori ketersediaan faktor produksi. Teori ekonomi merkantilisme, negara menganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Yang kedua yaitu teori keunggulan mutlak, yaitu suatu negara mampu disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara pautan bila negara tersebut memproduksi pendapat orang atau perbuatan yang berguna yang tidak mampu dihasilkan oleh negara pautan. Misalnya, Indonesia menghasilkan keris dan tidak menghasilkan satelit pemancar. Sebaliknya, Jepang menghasilkan satelit pemancar dan tidak menghasilkan keris. Dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di selang keduanya bila Indonesia dan Jepang mau bertukar satelit pemancar dan keris. Yang terakhir yaitu teori ketersediaan faktor produksi. Teori Hacker-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Dan selanjutnya, kebijakan perdagangan bebas yaitu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Dan kebijakan perdagangan proteksionisme, yaitu
suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional untuk suatu negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu negara. Tidak hanya itu, tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu pertama, memenuhi kebutuhan negara. Kedua, memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang kelima, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang keenam, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketujuh, memperkenalkan sumber alam negara pada negara lainnya. Yang kedelapan, membantu negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kesembilan, membantu mempererat hubungan dengan negara-negara lainnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan produksi kedua belah pihak. Sekian video pembahasan mengenai perdagangan internasional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.